Coba jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Siapa yang pengen anaknya bertakwa? Siapa yang pengen anaknya selalu berkata-kata yang baik dan disiplin kata, lurus dan baik? Siapa yang pengen banget anaknya adalah anak-anak yang bersyukur, tidak gampang emosi? Ya dicobalah. Mendidik ala Nabi ini kita coba terapkan. Kalaupun di sekolahnya tidak diterapkan, minimal kita nerapin buat anak kita di rumah. Ya, hanya tinggal amati, tiru, plek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, ini adalah ciri-ciri penelitian yang sudah dilakukan di Thomas Likona Cortland University ya. Apakah ciri-ciri berikut ini sudah terjadi di negeri kita? Ya, pertama, pengaruh peer group yang kuat. Ya, yang kedua, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Oke, yang ketiga sekarang terjadi ya, meningkatnya perilaku merusak diri. Ada? Oh oke, langsung selanjutnya yang keempat, menurunnya etos kerja. Yang kelima, rendahnya rasa hormat kepada guru, orang tua ataupun para yang lebih dari di atas umurnya. Sudah mulai terjadi kira-kira sekarang rendahnya rasa hormat? Ya. Selanjutnya yang keenam, rendahnya rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, membudayakan ketidakjujuran. Yang kedelapan, adanya rasa saling curiga ya. Atau yang kesembilan, penggunaan bahasa atau kata yang memburuk ya. Nah, kata yang memburuk nih ya. Dan 10, semakin mengaburnya pedoman moral. Atau sekarang ini generasi yang lagi rame banget dibahas yaitu generasi strawberry katanya. Nah, kira-kira ya, teman-teman semua yang hadir hari ini tentunya sudah ada yang memiliki anak. Pertanyaan saya nih, ciri-ciri seperti ini sudahkah terjadi di negeri kita? Kira-kira yang terjadi di negeri kita yang mana? Boleh minta feedbacknya? Ya, boleh minta feedbacknya. Adakah dari ciri-ciri berikut ini sudah terjadi di negeri kita? Dari 1 sampai 10. Oke, kita tunggu ya. Karena kalau ya ini terjadi, ciri-ciri ini sudah terjadi di negeri kita, penelitian ini mengatakan bahwa bersiap-siaplah negeri tersebut menuju kehancuran. Ya. Maka kita perlu metode bagaimana agar negeri ini tidak hancur gitu. Ya, kalau memang ciri-ciri seperti ini sudah terjadi di negeri kita, makanya Bapak dan Ibu boleh kasih dulu di kolom komentar apakah sudah terjadi atau belum. Ya. Nah, makanya kenapa kita perlu sebuah metode sebagai orang tua. Metode yang sudah jelas-jelas bisa kita duplikasi, bisa kita lakukan dimanapun zamannya. Nah, maka metode kali ini yang kita akan bahas adalah metode mendidik ala Nabi, ya. Karena gini, kalau anak-anak kita tidak diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Rasul ajarkan, yang terjadi adalah generasi kita itu kosong kayak gini nih, ya. Kosong. Ketika kosong pikirannya, tidak diisi dengan pikiran yang positif, ya, perasaan yang positif, dan motivasi yang positif, atau dalam bahasa ilmu magnet rezeki, kita tidak mengisi anak-anak kita dan diri kita dengan positive feeling, positive thinking, dan positive motivation. Ibaratnya ini adalah botol pikiran kita dan anak-anak kita. Dia kosong, ya. Dan ketika kosong seperti ini, ya, oke, Bu Amila sudah berpendapat, sudah terjadi semua, Bun. Nah, ini yang dilakukan di penelitian oleh Thomas Likona University, ya. Siap-siap saja negeri tersebut hancur kalau sudah mengalami hal tersebut. Nah, kita nggak mau kan, ya, atau kita nggak boleh bilang hancur ya, karena kita komunitas magnet rezeki, belum baik gitu ya. Negeri ini akan menuju ke belum baikan gitu. Nah, maka kita sebagai orang tua hari ini harus ambil keputusan. Metode apa yang paling tepat untuk negeri ini tidak mengalami sebuah kehancuran, ya, atau ketidakbaikan. Maka apa yang terjadi? Kita disekolahin, ya,
kita belajar, tapi kita kok bisa terjadi semua ini di negeri ini gitu. Padahal kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, tapi kenapa hal-hal ini terjadi masih di negeri kita? Artinya kan ada sebuah metode yang mungkin belum tepat, yang kita bisa hari ini belajar. Tidak ada salahnya kita belajar membuka diri kita, hati kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik ala Nabi. Saya sendiri belajar ini dari salah satu Ustadz parenting, yaitu Salim Alfilah ya. Jadi benar-benar gitu, oh iya juga ya kok diterapkan hal ini. Yang tadinya nih ya, seperti ini anak kita, kenapa itu terjadi di negeri kita? Karena botol pikiran mereka kosong ya. Maka ketika kosong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ini kosong, yang terjadi adalah seperti ini ya. Ini gampang sekali generasi kita atau diri kita dihancurkan tuh ya. Misalnya ya dengan kenakalan remaja narkoba ya, dengan kenakalan remaja yaitu apalagi yang tadi ya, menyakiti diri, lalu tawuran, lalu apalagi kekerasan ya. Maka ketika anak kita diinjek oleh sesuatu yang tidak bagus, dia mudah rapuh seperti ini karena pikirannya kosong. Nah, kita beruntung loh sama di komunitas ilmu magnet rezeki. Kita orang tua diajarkan oleh guru kita Pak Nasrullah untuk bagaimana mengisi pikiran kita dengan pikiran yang positif atau disebut dengan positive thinking. Nah, analoginya seperti ini. Diisi ya, diisi botol pikiran kita. Diisi dengan pikiran yang positif atau disebut dengan positive thinking. Lalu kita diajarkan sebagai orang tua bagaimana kita mengisi positive feeling kita. Lalu sampai akhirnya positive motivation. Akhirnya penuh. Ya, akhirnya penuh. Nah, ketika ini penuh botol pikiran kita dengan pikiran yang baik, dengan perasaan yang baik, dengan motivasi yang baik sebagai insan-insan magnet rezeki, maka yang terjadi adalah kita nggak gampang dirapuhin gitu. Ketika terjadi suatu tantangan, masalah, hambatan, cobaan, ujian yang Allah kehendaki sama kita jauh lebih kuat seperti botol ini. Nah, inilah kita kenapa sebagai orang tua tidak boleh berhenti mengisi botol pikiran kita, ya. Nah, maka hari ini kita isi kembali botol pikiran kita dengan mendidik ala Nabi. Siap buat belajar? Oke, karena gini ya. Kalau saja ya, kita nggak kuat pikirannya ya, nggak diisi dengan hal-hal yang baik, yang terjadi apa Bapak Ibu? Saat melakukan sesuatu dia mudah untuk goyah ya. Saat bertemu masalah dia mudah nyerah. Nih kayak gini nih ya. Saat di tempat ujian dia mudah lemah. Itu ciri-cirinya. Ketika pikirannya, perasaannya, motivasinya tidak diisi dengan hal-hal yang baik ya. Saat dinyinyir orang, anak kita lebih mudah patah ya, termasuk kita. Nah, salah satu cirinya lagi saat diganggu setan, nah mudah kalah. Itu ciri-ciri orang-orang yang pikirannya kosong ya. Nah, sekarang kita di komunitas magnet rezeki diisi tiap hari bagi orang-orang yang istiqomah memeluk ilmu magnet rezeki. Pikirannya diisi, perasaannya diisi, motivasinya diisi. Dan hari ini kita akan cukupkan, kita akan penuhi botol pikiran kita dengan mendidik anak Nabi. Siap? Agar keluarga kita, anak-anak kita terhindar dari hal-hal berikut itu. Siap untuk diisi? Oke, kita tunggu kolom komentarnya. Siapa yang siap? Sambil kita saksikan dulu video berikut ini. Komentar kita sudah beberapa parenting kita yang menjawab siap untuk mengisi botol pikirannya di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga hal-hal yang tadi tidak diizinkan terjadi kepada anak-anak kita ya. Oke, nah kita mulai dengan mendidik ala Nabi. Mendidik ala Nabi kita bisa ambil dari kutipan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 ini ya. Surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkannya di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, Masya Allah ya. Di dalam surat An-Nisa ini di ayat 9 kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang mendidik ala Nabi. Bahwa ada kata-kata tentang takwa, ada kata-kata tentang perkataan yang benar. Nah, maka diri kita maupun kepada anak-anak kita agar botol pikiran anak kita tidak mudah rapuh seperti ini ya. Kita harus isi seperti ini. Nah, dengan mendidik ala Nabi itu kita menguatkan apa yang menjadi botol pikiran kita. Jadi nantinya ya, saat melakukan sesuatu kita dan anak kita tidak mudah goyah ya. Dia punya pendirian. Yang kedua, saat kita bertemu dan anak kita bertemu masalah ya, mereka nggak mudah nyerah ya. Nyerahnya cuma sama Allah, bukan nyerah sama keadaan. Lalu yang ketiga, jika kita bisa mengisi pendidikan anak-anak kita dengan mendidik ala Nabi, maka saat anak kita ditempa ujian atau kita sebagai orang tuanya ditempa ujian, mereka tidak mudah lemah ya. Dan yang keempat, jika orang-orang di sekeliling kita nyinyir tentang diri kita, kita nggak mudah patah ya, nggak mudah patah. Mau dinyinyirin, mau ditempa ujian, mau ditempa masalah ya, mau dilakukan sesuatu itu. Dan terakhir yang paling tidak mudah adalah ketika setan yang ganggu ya, itu kita nggak mudah kalah ya, karena yang paling tidak mudah kan terbujuk rayuan gangguan setan. Nah, maka jangan lupa nih, nanti di COMR Camp Online Magnet Rezeki akan ada tambahan ya. Selain untuk orang tuanya yang mendaftar, itu akan mendapat bonus Camp Online Magnet Rezeki for Kids. Jadi nanti gimana anak-anak kita diisi botol pikirannya ya, dengan nilai-nilai yang terkandung di surat An-Nisa ayat 9 ini ya. Adapun nilai-nilai yang terkandung adalah 1. Mendidik ala Nabi. Yang tersirat dalam surat An-Nisa ayat 9 adalah 1. Tauhid. Ya, nilai-nilai tauhid harus kita masukkan ke dalam pikiran kita dan anak-anak kita ya. Bagaimana kita tidak menyekutukan Allah ya. Bagaimana kita memperkenalkan Allah, tidak hanya sekedar tahu Allah tapi kenal Allah ya. Yang kedua, hidup merasa dilihat Allah. Karena kalau hidup sudah merasa dilihat Allah, otomatis ya, otomatis kejujuran itu akan meningkat. Ciri-ciri yang terjadi di negeri di dalam penelitian yang tadi kita bahas di awalnya ya, itu tidak akan terjadi kalau anak-anak itu merasa hidup dilihat Allah ya. Selanjutnya ya, nilai-nilai yang terkandung dalam surat An-Nisa yang menjadi kurikulum pendidik ala Nabi adalah mengajarkan sholat, mencegah perbuatan keji, dan mengajarkan perbuatan amal soleh yang baik. Wah, keren banget kan ya. Dan yang keempat adalah bagaimana mengajarkan anak tentang adab dan akhlak. Nah, mengingat tentang adab dan akhlak, baru saja tadi ya kita rapat ceritanya ya. Kita tuh kan di sini pakai sendal nih ceritanya ya, pakai sendal ya. Ketika masuk keluar sendal itu kan banyak sekali ya. Saya tuh paling senang kalau lagi ke masjidnya Darut Tauhid Bandung ya. Daerah kawasan Darut Tauhid Bandung. Itu kalau di masjid ya, itu sendal rapi banget. Terus kalau ada di ruangan training, itu sendal rapi banget. Bahkan ada penjaganya yang khusus merapikan sendal ya. Di mana lagi? Kemarin saya lagi mau ke Yogyakarta. Saya mampir ke masjid Stasiun Bandung yang ada di area Stasiun Hall Bandung ya. Itu keren banget ya. Yang ngejagain masjidnya tuh ngerapiin sendal, yang dimana orang memudahkan gitu ya, memudahkan untuk keluar itu sendalnya langsung masuk gitu lah ya. Nah, coba dari hal-hal kecil lah tentang adab menyimpan sendal, masuk keluar sendal, dari hal seperti itu. Makanya tadi saya ngomong, jangan dulu ke murid. Kita sebagai guru udah praktek belum gitu kan? Ya, saya coba tuh praktek ini udah hampir 2 tahun. Diikutin gak sama anak saya awal-awal? Enggak. Diikutin gak sama pasangan saya? Enggak. Ya, tapi saya jalan terus. Ya, pokoknya ingat aja mulut saya, ayo rapihin ya. Alhamdulillah di tahun ini ya, mulai ketika kita melakukan dengan teladan ya, satu persatu mulai mengikuti menyimpan sendalnya, terutama untuk anak-anak kita. Nah, makanya kalau semua keluarga melakukan hal ini, mengajarkan adab dan akhlak, insya Allah ya, generasi kita akan selamat ya dari generasi stroberi itu ya. Siap ya? Oke. Selanjutnya, bahwasanya dalam mendidik ala Nabi, kita mendidik anak kita untuk menjadi khalifah di muka buminya Allah ya. Karena di dalam surat
An-Nisa ayat 9, di Al-Quran tersebut tergandung ada 3 nilai dasar dan 5 kurikulum ya. Dalam pendidikan yang diarahkan oleh Allah dan praktiknya dilakukan oleh Pak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Lah kita ya, yang orang tua ngerasa orang tua zaman now, kenapa gitu udah nyekolahin anak mahal-mahal tapi kok efeknya nggak ada gitu ya. Coba cek dulu ya. Satu, bisa jadi diri kita. Ketika anak kita belum nurut sama Allah, mungkin kita lagi tidak mau diatur Allah. Itu pertama, cek dulu, jangan nyalahin dulu anaknya. Ya. Kedua, bagaimana lingkungan sekitarnya kita memberikan lingkungan sekitar untuk anak-anak kita. Dengan siapa dia bertetangga, dengan siapa dia bersosialisasi, ya, dengan siapa dia berteman, ya. Itu benar-benar harus dipilihkan. Selanjutnya yang ketiga, tergantung siapa gurunya. Makanya kenapa saya selalu ngomong, ayo sebelum kita ngomong sama anak, kita praktek dulu dari hal yang mana? Sendal gitu loh. Ya, gimana kita mau mengajarkan adab gitu kalau kita nggak belajar dari hal-hal kecil dan hal-hal sederhana. Karena pendidikan di Indonesia tuh terlalu banyak belajar mata pelajaran buat saya gitu ya. Pelajaran apa aja dipelajari gitu. Tapi hasilnya nggak ada yang beres gitu kan, cuma setengah-setengah gitu. Ya, maka sekarang ketika semua udah terjadi ciri-ciri kehancuran sebuah negeri, pokoknya dicobalah. Mendidik ala Nabi ini kita coba terapkan. Kalaupun di sekolahnya tidak diterapkan, minimal kita nerapin buat anak kita di rumah. Ya, hanya tinggal amati, tiru, plek. Apa? Amati, tiru, plek atau namanya ATP ya. Oke, terima kasih Bu Kesri dari Cimahi sudah hadir. Lalu ada Ibu Reni Muslimah, lalu ada Bu Ros Numaira ya. Boleh minta love-nya, jempolnya dulu ya. Oke, terima kasih ya. Oke, ya kita lanjut ya. Dan ini udah dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Kita sebagai seorang parenting muslim tentunya sayang kalau tahu ilmu ini tapi kita tidak praktekkan ya. Ada 3 nilai dasar ibu-ibu sama ayah yang hadir hari ini. 3 nilai dasar mendidik ala Nabi. Pertama, tuh lihatin, bukan anaknya dulu loh. Kita judulnya mendidik ala Nabi ya. Tapi di 3 nilai dasar yang disebut adalah 1, 2, 3. Coba ya. Oke, 1, 2, 3 yang disebut apanya? 1, orang tuanya yang bertakwa duluan. Takwa duluan ya. Yang kedua, orang tuanya harus berkata lurus dan baik. Yang ketiga, orang tuanya harus bersyukur terlebih dahulu. Inilah 3 nilai dasar mendidik ala Nabi ya. Mendidik anak ala Nabi, mendidik anak. Tapi yang ditunjuk kita, lihatin. Yang ditunjuk siapa? Kita. Siapa yang di sini sudah jadi orang tua? Angkat tangannya, katakan saya. Coba ketik nama anaknya siapa, usianya berapa ya. Udah Dina doain yang ngetik nama anaknya, usianya berapa tahun. Semoga dipilih Allah menjadi anak-anak yang ajaib dengan ditambah ibu bapaknya belajar hari ini bagaimana menerapkan 3 nilai dasar mendidik ala Nabi. Boleh? Oke, Bu Ros dari Cikarang, terima kasih ya. Oke, sudah hadir. Lalu kata Bu Amila, betul sekali. Amati tiru plek, enggak usah dimodifikasi, enggak usah ATM ya. Kali ini enggak usah ATM. Enggak usah amati tiru modifikasi, enggak usah. Amati tiru plek udah gitu aja ya. Sepakat ya? Oke, Bu Dewi Ismayati udah ngacung nih punya anak ya. Yang ada punya anak mana aja? Sebutin nama anaknya, usianya berapa, nanti Bu Dina doain dari sini semoga dipilih sama Allah menjadi anak-anak yang ajaib ya. Ada Ibu Hasna Mufida Surya umur 10 tahun ya. Lalu ada siapa lagi? Coba kita ketik dulu ya. Oke. Ya, Bu Hasna, anaknya namanya Hasna Mufida Surya. Semoga dijadikan anak penghafal Quran, pengamal Quran, anak yang gemar sedekah, anak yang senang berbagi, anak yang lebih sayang sama orang tuanya, anak yang cinta sama Quran ya. Oke, Bunda doain ya. Ada Jawa umur 9 tahun. Masya Allah, ini kayaknya anak murid Bunda nih ya. Ibu Iyut soalnya. Ya, Jawa umur 9 tahun ya. Lalu ada Pawas 14 tahun, ada Jalfa Aurela Adistri 16 tahun, ada Hira 9 tahun, ada Linda ya. Nama anaknya Reval 16 tahun ya. Revani 10 tahun. Anak saya namanya Aulia, Afwan dan Jakira, anak dari Ibu Siti. Lalu ada Bu Ros Numera, anak saya Alfian 8 tahun ya. Anissa Irmayanti 24 tahun, Delina Putri 21 tahun, Emriski Anandika 15 tahun. Masya Allah, ini ibunya awet muda nih kayaknya ya, anaknya udah sampai 24 tahun. Ada Erma Jayanti, anaknya Muhammad Fatih 7 tahun, Muhammad Jikri 6 bulan. Saya Bunda Akmal 19, Bella 16, Manda 14, Tiara 9, Tira 7, Aisyah 2. Masya Allah, alhamdulillah anaknya banyak sekali, banyak anak, banyak rezeki ya. Aiko 7 tahun, aduh Masya Allah, ini kayaknya anak produser saya nih ya. Di balik acara ini ada produser yang luar biasa ya, Anda Fajrin ya. Doain anaknya juga jadi anak yang soleh dan soleha ya. Lalu ada Hiro 3 tahun, ada Siti Sarah 14 tahun, ya ada Sachi 6 bulan ya. Ada Rama umur 2 tahun, ada Devan 13 ya. Fahira 10 tahun, Hilda 12, Hamdan 11, Habibi 5 tahun. Udah dia doakan. Semoga anak ibu di Ramadan kali ini dipilih menjadi anak yang cinta Al-Quran, gemar sholat, lebih sayang pada orang tuanya, lalu gemar berbagi dan bersedekah. Karena itu modal untuk menjadi anak-anak ajaib yang selalu ditolong Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, hamba panjatkan doa menjelang buka puasa ini buat orang tua dimanapun berada yang dititipi amanah anak-anak mereka ya Allah. Selain doa kami panjatkan tadi, pilihlah anak-anak mereka menjadi anak yang bertakwa ya Allah. Pilihlah mereka anak-anak yang memiliki perkataan yang lurus dan baik ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak mereka anak-anak yang senantiasa bersyukur dan gemar beramal soleh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mujib ya, mudah-mudahan ya kita datang ke majelis ilmu, ngetik nama anaknya di Ramadan pula menjelang buka puasa, Masya Allah ya. Semoga Allah pilih anak-anak ibu ya. Oke, nah ketika tadi kita mengatakan bahwa kita berdoa, saya pengen punya anak yang takwa, saya pengen punya anak yang lurus perkataannya baik dan baik, dan saya pengen dititipin anak yang bersyukur. Pertanyaannya ya, sudahkah kita menjadi orang tua tersebut? Coba jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Siapa yang pengen anaknya bertakwa? Siapa yang pengen anaknya selalu berkata-kata yang baik dan disiplin kata, lurus dan baik? Siapa yang pengen banget anaknya adalah anak-anak yang bersyukur, tidak gampang emosi? Ada? Ada?
Oke, ada yang pengen? Pengennya pengen aja apa pengen banget? Pengen aja atau pengen banget? Oke, kita lihat beberapa orang tua yang pengen tahu nih, Bunda Dina. Ada nggak orang tua yang pengen ketiga anaknya seperti ini? Ada? Saya pengen banget, Bunda Dina, anak saya takwa, lurus, baik, bersyukur. Oke, ada Ibu Rauda Ibrahim, ada Ibu Viven Naila, ya. Lalu ada Ibu Yuli Surmiyanti, lalu ada Ibu Iim Rohaini, lalu ada Ros Numaira ya namanya ya, Ibu Ros aja ya. Ada Ibu Siti Sarah, ada Ibu Amila Soliha. Oke, ada Ibu Ros. Oke, yang hadir sore hari ini atau siapapun yang tidak hadir pasti tentunya kepengen, ya. Tapi sekarang Bunda Dina tanya lagi, sudahkah kita, ya, seperti ini? Sudahkah kita tanyakan dari lubuk hati kita yang paling dalam menjadi orang tua yang seperti ini? Seperti halnya banyak orang tua di luar sana, pengen anaknya sukses seperti Muhammad Al-Fatih. Tapi sudahkah orang tuanya mengikuti jejak orang tua Muhammad Al-Fatih? Pertanyaannya itu, semua orang pengen anaknya itu mengikuti jejaknya Muhammad Al-Fatih. Muda, sukses, pemberani, takwa, bersyukur, berkatanya lurus dan baik. Tapi pertanyaannya, ketika orang tua memiliki impian selangit tentang anak-anaknya, sudahkah orang tua tersebut mengetahui, mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang tua Muhammad Al-Fatih? Masya Allah, ya. Makanya pertanyaannya saya singkat, ya. Sudahkah kita menjadi orang tua yang tersebut? Ketika orang tua yang tadi ketik pengen banget, sudahkah kita menjadi orang tua yang tersebut? Silakan tanyakan lubuk hati bunda-bunda dan yanda hari ini dengan jujur, ya. Oke. Nah, maka kita bahas dulu satu persatu, ya. Kita pengen anak kita takwa. Di sini kita dulu yang takwa, baru anak kita, ya. Karena kalau kita makna takwa nih ya, makna takwa ya, kita ngomongin makna takwa. Mulianya seseorang di dunia karena kekayaan, mulianya seseorang di akhirat karena ketakwaan, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, pertanyaannya, apa itu takwa? Ya, jangan-jangan kita sendiri pengen anak bertakwa masih nggak ngerti apa itu takwa, ya. Takwa berasal dari perkataan waka yang bermaksud pelihara. Orang yang bertakwa adalah orang yang sangat memelihara hatinya dengan rasa kehambaan yang sangat mendalam dan rasa bertuhan yang sangat tinggi. Tadi tuh arahnya kemana? Tauhid, tidak menyekutukan Allah, ya. Takwa adalah gabungan rasa kehambaan dan rasa bertuhan yang sekaligus mendorong ia agar sangat memelihara syariat, berakhlak, beradab dalam segala urusan. Tuh liatin, pas banget gak dengan poin-poin yang saya sebutkan dengan mendidik ala Nabi tadi dalam surat An-Nisa ayat 9, ya. Jadi kalau orang yang takwa itu berada dalam pemeliharaan Allah yang maha sempurna, nah itulah maka kehidupan orang-orang bertakwa kelihatannya luar dari kebiasaan orang-orang lain, ya. Maka orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang selalu berhati-hati. Berhati-hati dengan pikirannya, berhati-hati dengan perkataannya, berhati-hati dengan tindakannya. Nah, itu cocok sekali dengan ilmu magnet rezeki. Berpikir positif, berperasaan positif, dan motivasinya positif atau perilakunya positif, ya. Nah, maka ketika kita ingin anak kita takwa, sudahkah kita melakukan itu? Ya, sudahkah kita mengagungkan Allah? Sudahkah mencintai sesuatu karena Allah? Sudahkah selalu berbaik sangka dengan Allah? Sudahkah selalu mohon ampun sebelum minta ini itu sama Allah, ya? Sudahkah menafkahkan hartanya yang terbaik di jalan Allah, ya? Sudahkah bersikeras untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebelum kita meminta hak kita kepada Allah? Nah, pertanyaannya, kita sudah takwa apa belum? Kalau sekarang anak kita belum nurut, ya, maka jangan salahkan dulu anaknya. Orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa.
betapa banyaknya orang zaman now tuh, sekali lagi pengen punya anak seperti Imam Syafi'i, tapi mamah papahnya tidak berlaku seperti orang tuanya Imam Syafi'i, ya. Minta anak soleh, tapi sudahkah kita memantaskan jadi orang tua yang soleh? Coba sore hari ini tanyakan pada diri sendiri, ya. Sudahkah kita menuju, minimal belajar hari ini adalah salah satunya menuju itu, ya? Ataukah kita masih memiliki garis kebenaran yang tinggi kepada anak-anak kita? Nah, kita sederhanakan. Takwa artinya hati-hati, ya. Takwa artinya hati-hati, gitu. Ya, ibu-ibu yang di sini sama bapak-bapak, pernah jadi pemain film nggak? Pernah nggak jadi pemain film? Ya, yang suka muncul di layar TV Ikatan Cinta gitu ya? Pernah? Oh, nggak pernah. Nggak usah lah ya. Karena setiap hari kita juga udah main film. Ya, sutradaranya langsung Allah tuh. Ya. Ya, dilihat tuh sutradara. Karena kan kita main film juga kan diatur sama sutradara. Ya, silakan. Action. Cut. Nah, gitu kan. Ya, silakan nangis. Silakan ini. Nah, itu ada sutradaranya tuh kalau main film juga. Nah, kita di muka bumi ini kita tuh semua bintang film. Ya, kita semua bintang film. Kita lagi main film. Ya. Maka ketika kita sudah tahu bahwa kita adalah pemain film, artinya kan ada sutradara yang maha melihat, ya. Maka ketika itu kita harus berhati-hati. Kalau seorang pemain film tidak ngomong sesuai skripnya, pasti sutradaranya gini, cut, kok kamu nggak sesuai ini sih, gitu. Betul apa enggak? Nah, sama. Kalau sekarang anak kita mengalami masalah, bisa jadi kita lagi nggak ikuti sebagai orang tua skripnya Allah. Makanya kata Allah, cut. Nah, cut-cutnya itu dalam bentuk masalahnya anak-anak. Ya, hal-hal sederhana lah, nggak usah yang berat-berat kayak tadi ya, atau belum ringan. Ya, anaknya belum mau STW, ya itu lagi cut gitu. Tanya dulu. Jangan sampai gini, kita menyamakan STW-nya kita dengan STW-nya anak-anak. Kita nggak tepat tuh. STW kita berapa tahun umurnya sekarang? Anak kita berapa tahun? Makanya tadi saya suruh tulis anaknya berapa tahun. Yang lebih banyak hidup siapa? Yang lebih lama hidup siapa? Ibu bapaknya kan? Nah, jangan sampai ekspektasi kita tuh terlalu sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita lagi proses belajar. Bertahap tapi pasti. Jangan langsung blok gitu lah ya. Bertahap tapi pasti. Maka tadi, kalau cuma soal STW, jaga kita STW-nya sambil kita jaga-jaga anak-anak kita, ya. Dan hati-hati. Namanya orang takwa itu hati-hati. Hati-hati dari pikiran, dari perasaan, dan dari perilaku, ya. Karena begini Bapak Ibu, ya, kita pengen anak kita takwa, tapi hobi ibunya bergibah. Kita pengen anak soleh, dan kita udah dikasih tahu dari dulu, gibah itu dosa besar. Kita pakai mulut. Kita break dulu. Sebentar ya, kita break dulu ya.
kembali bersama dengan Bu Dina. Tadi kita sebentar ya. Kita baru saja menyaksikan salah satu video dari desain RCT kita, yaitu kita akan membangun pesantren Khoirul Rozikin yang di Bandung ya. Mohon doanya, kita sudah lagi tahun ini adalah tahap pembebasan lahannya dan alhamdulillah sudah 50%. Ya, jadi kalau yang pengen bikin pesantren bareng-bareng dengan Yayasan Khoirul Rozikin Bandung, silakan untuk berwakaf ataupun berdonasi dan bersedekah ya. Nah, jadi teman-teman semua, salah satunya ya, kita nggak bisa mendidik anak kita itu dengan tangan kita karena kita sendiri masih banyak desainnya. Bagaimana cara langitnya Allah? Ya salah satunya adalah bantu pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak orang lain menjadi soleh. Maka disitulah Allah akan turun tangan perihal anak kita ya, dengan caranya yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi yang bulan Ramadan ini daripada bikin pesantren sendiri-sendiri, nggak ada yang ngelola ataupun uangnya nggak cukup ya, tapi pengen tuh mendapatkan keberkahan agar salah satu fadilahnya anak soleh adalah dengan mensolehkan anak orang lain. Mohon doanya pesantren Khoirul Rozikin akan terbangun 2-3 tahun ke depan ya, dan tahun ini kita punya target untuk sama-sama membebaskan tanahnya sampai lunas dulu baru kita bangun ya. Mohon doanya, yang mau boleh silakan di kolom komentar running text ini hubungi 0811 245 7777 ya. Bagi yang pengen pakai cara langit, pengen anaknya soleh, pengen anaknya takwa, ya takwain dulu anak orang lain, bantuin ya. Oke, nilainya berapa wakafnya Bunda Dina? 5 juta per meter ya, mumpung Ramadan ya, mumpung Ramadan. Nah selanjutnya boleh cash atau bertahap? Boleh untuk bertahap ya. Bertahapnya mulai berapa Bunda Dina? Boleh mulai 50.000 ya. Tapi sayang banget bulan Ramadan kalau mulai pakai 50.000 nanti kelamaan ya lunasnya. Kita kalau beli KPR aja lupa pengennya lunas cepet-cepet. Masa kalau wakaf pengennya kelamaan? Sip. Oke, pengen kalau Allah kan anaknya? Iya pengen takwa kan? Ya bantuin takwa anak orang lain ya. Sip. Ya, kita sudah belajar tadi bahwa 3 dasar kurikulum dari mendidik ala Nabi adalah kita orang tuanya takwa duluan. Hidup merasa dilihat Allah ya. Salah satunya tadi mengagungkan Allah, mencintai sesuatu karena Allah, selalu berbaik sangka sama Allah, iman kepada Allah, takut kepada Allah, dan menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah ciri-ciri orang tua yang bertakwa ya. Yang kedua, orang tua yang berkata lurus dan baik. Nah, makanya tadi banyak sekarang ini anak-anak kita berkata kasar gitu ya. Bisa jadi duplikasi ini langsung dari orang tuanya. Orang tua ngobrol sama orang tua lain, anak-anaknya di sebelah, nggak sadar gitu ya. Nah, akhirnya ketangkep sama anaknya, udah deh duplikasi ya. Nah, maka yang kita perlu lakukan sebelum kita meminta anak-anak kita lurus dan baik, baru kita dulu baru anak kita. Ada yang mau nggak? Sore hari ini anak-anak katanya kata anaknya disiplin, katanya itu baik gitu. Ada ya. Ini contoh nih, orang tua kadang-kadang suka belajar bohong anak nih. Misalnya gini, anaknya lagi nggak udah makan nih, biasanya anak balita ya. Orang tua mau nyuapinin makanan yang biasanya sayur-sayuran itu tidak mudah untuk masuk ke mulut anak, bubur itu nggak mudah ya. Tapi orang tua ngakalin nih biar anaknya mangap ya, karena mulutnya terkunci. Akhirnya diambil jus-jus yang warna-warna bagus-bagus atau permen-permen ya, lalu disodorin ke anaknya. Ketika anaknya mangap ya dimasukin bubur. Hati-hati loh ya, kita pengen anak kita makan tapi disitulah nilai-nilai kebohongan terjadi. Siapa yang suka melakukan ini? Dulu waktu anaknya balita saya. Karena ini nak sayur gak mau gimana ya caranya ambil permen saya yang warna-warni. Nah kalau ini mau ya pas anaknya mangap selep, wah jelek masuk tuh di situ tuh ternyata perisai tahu ya. Siapa yang merasakan ini angkat tangannya, katakan saya punya pengalaman. Jangan lagi ya, karena di situ anak belajar untuk oh iya ya orang tua saya gitu ya. Oke, nanti saya juga akan lakuin yang sama ya. Siap-siap ya saya bohongi gitu ya. Oke, yang kedua ya, ini kisah tentang pamit versus cicak berkaitan sama ilmu mana terjadi, namanya LOP dan disiplin kata. Pernah gak kira-kira waktu bapak atau ibu mau keluar rumah, anaknya mau ikut, ayah aku ikut gitu, ada ibu aku ikut, kita repot gitu, pasar kayak mau apa, suka gitu nggak atau mau kerja suka? Oke, kalau misalnya suka ngalamin kayak gitu. Nah biasanya kalau anaknya balita atau bayi, bapaknya suka gini, gendong sama ibunya, bapaknya mau naik motor, anaknya meraung-raung, tuh nak cicak nggak lihat, bapaknya ngeliat pergi cut wing gitu, anaknya ngeliat ke atas, bapaknya pergi lah, kok ayahnya udah nggak ada. Itu hati-hati tuh, anak terekam, ayahku ya pinter katanya gitu ya, kayak gitu ngajarin bohongnya. Oke deh kalau begitu, aku siap tiru. Nah sekarang kalau kondisi si anak kita berbohong, salahkah dia? Tidak, karena dia melihat contoh. Nah maka jadi orang tua harus berkata lurus dan baik ya. Nah contohnya kadang-kadang kita ngomong itu banyak kurang bagusnya sama anak. Jangan lari nak, nanti jatuh. Kira-kira kalau udah kejadian anaknya jatuh apa enggak? Padahal kita bisa ganti. Oh sebagai orang tua dari mana rezeki kita ganti pakai disiplin kata. Berjalan aja nak, berjalan. Jangan ngomong jangan lari nak, jatuh nanti nak. Terus kan anaknya jatuh tuh. Orang tua gak sadar, kata-kata adalah doa. Doa pasti diijabah. Tuh ya. Doa pasti diijabah. Ketika anaknya jatuh, ibunya langsung pakai garis kebenaran sama bapaknya. Tuh kan, ayah bilang tidak apa, jangan lari. Padahal kata-kata adalah doa. Doa pasti diijabah. Nah, mulai dari sekarang mendidik ala Nabi kita belajar dari hal kecil ya. Kalau anak kita lari ya, doain dengan bilang berjalan aja nak gitu. Jadi nanti dia berjalan karena yang keluar dari kata-kata ibu bapaknya adalah berjalan. Oke, Ibu Nadia Karin katanya suka ngalamin hal-hal yang udah Bunda Dina sampaikan. Coba dong ibu-ibu yang lain ngalamin hal yang udah Bunda Dina sebutkan apa aja. Hati-hati ya, karena itu bagian dari kita pengen anak kita berkata lurus dan baik, tapi nyatanya dimulai dari kita belum lurus dan baik. Oke? Nah, masih menyangkut anak yang jatuh ya. Ada 3 tipe ibu ya. Ibu pertama kalau anaknya jatuh ya. Tuh kan dibilang juga apa? Jangan lari-lari gitu. Ada nggak ibu yang kayak gini? Nah, kalau anak terus disalahin, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka anak akan tumbuh terus menyalahkan dirinya sendiri. Makanya banyak ada generasi aku, saya banget nih, aku tuh gak bisa apa-apa, aku tuh gaptek, aku tuh gini, aku tuh gitu. Karena bisa jadi ketika kecil anak ini selalu disalahkan oleh orang tuanya ya. Oke? Yang kedua, ketika respon ibu anaknya jatuh, tipe ibu yang kedua, nih batunya nakal ya nak, nakal ya bikin kamu jatuh. Ya, ada nggak kira-kira? Ya, batunya disalahin ya, kursinya disalahin, mejanya disalahin, ada? Nah ini secara gak sadar kita menjadikan anak-anak sukanya blaming others. Artinya apa? Dia akan selalu menemukan alasan dan menyalahkan orang dan tidak mau berjuang. Ini dampaknya, lihatin dari hal sederhana ya, dampaknya sampai gede. Maka kita ketika tahu ilmu-ilmu kayak gini, minimal ngerem lah. Mungkin orang tua kita zaman dulu nggak belajar tentang ini. Nah sekarang ibu kan udah ikut mutiara Ramadan, di bulan Ramadan lagi, minimal kita praktekin ya, minimal dari ilmu ini satu kata jadi praktekin gitu ya, karena hati-hati gitu, kita nggak bisa nyalahin orang tua kita, tapi kita bisa memperbaiki mulai dari diri kita sebagai orang tua. Bagaimana kita mulai mendidik ala Nabi berkata yang lurus dan baik ya. Maka ketika kita nyalahi orang lain, barang lain di luar anak kita, ketika anak kita jatuh, yang terjadi adalah akan tumbuh anak-anak yang blaming others ya, selalu menemukan alasan dan menyalahkan orang lain juga tidak mau berjuang. Ada ibu tipikal seperti ini? Ada orang tua tipikal seperti ini? Gak cuma ibu ya, ayah juga kadang-kadang ya enggak. Yang ketiga, tipe ibu ketiga tuh ya, anaknya jatuh terus ditenangin, udah gak sakit kan, gak apa-apa kan, jagoan gak usah nangis gitu, biasanya kayak gitu tuh ya. Hati-hati bu ya, nanti kalau anaknya kayak gitu kita gak memahami apa yang terjadi di hati anak, apa yang menjadi perasaan anak saat dia mengalami kurang nyaman atau jatuh ya, maka suatu hari dia akan membalas ketika kita sudah tua dan sakit-sakitan ya. Dia misalnya kita gini, aduh nak kok mama diabetes ya, aduh nak kok jantung mama begini, udah gak apa-apa, jangan manja deh, jangan manja. Mau gak kira-kira kita udah tua digituin?
Karena kita nggak dipahami dari kecil, ya. Apa yang terjadi ketika kita menjadi orang tua seperti itu? Kita mengajarkan dia belajar jadi anak yang nggak peka dengan penderitaan orang lain, ya. Masya Allah ya. Oke, kira-kira dari tipe orang tua 1, 2, dan 3, kira-kira yuk kita muhasabah, ya. Kita pengen anak kita berkata baik, kita pengen anak kita lurus, ya. Tapi dari contoh kasus kecil ini saja, kita jadi ibu atau orang tua yang mana? Tipe 1, 2, atau 3? Boleh dikasih di kolom komentar. Sudah? Coba. Udah pengen lihat nih, kira-kira ini ada Mahira Dilan, ada Bu Dwi, ada Ibu Kesri, ada Ibu Nadia Karin, ada Ibu Lilis, oke. Lalu ada Ibu Amila Soleha, lalu ada Ibu Ros. Silakan deh kira-kira dari 1, 2, 3 tadi. Oh, sambil mempersiapkan buka puasa ya. Oke, bismillah ya. Nah, oke, tugas siapa mendidik anak kira-kira? Ayah apa ibu? Ayah apa ibu? Kalau dalam Al-Quran kebanyakan siapa? Ya, tugas siapa mendidik anak? Kalau dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi itu dengan siapa? Kebanyakan dengan ayahnya atau ibunya? Oke, Bu Amila tipe 3, Bu Mustika tipe 2, oke ya. Oke. Kita perbaiki ya Bu ya. Kalau yang ibu tipe 3 kita pahami dia bahwa dia sakit. Oh sakit ya, nasi bunda cium, bunda doain ya gitu. Ya, saya ngerasa banget ketika saya yang merubah diri saya. Saya nggak berharap banyak anak saya berubah, tapi ketika saya memutuskan sedikit demi sedikit berubah, anak saya tuh peka. Ya, ketika saya mau tidur diselimutin, ketika saya kurang sehat dipijetin, ketika saya kurang minum diambilin ya, itu berubah. Oke, Ibu Siti Sarah, saya selalu tipe ketiga Bunda. Ya hati-hati ya, yang itu kita bisa ke arah mendidik anak itu tidak peka ya. Oke, tipe berapa lagi? Ibu Mai tipe 2, Ibu Dwi tipe 2, Bu Mustika tipe 2. Ini batunya nakal ya? Iya, makanya kita kalau udah gede kan tidak mau disalahkan ya. Ya akhirnya daya juangnya rendah. Nah, itu karena kita ada kata-kata seperti ini. Jadi kita kalau anak kita jatuh jangan salah siapa-siapa, lebih hati-hati ya nak. Karena yang sakit udah doain ya. Oke, sip. Udah nggak jadi orang tua kayak gitu? Enggak, makanya balasannya surga bukan piring cantik ya. Ya makanya kita pelan-pelan aja pelan-pelan. Ya Allah minta dipilih aku jadi orang tua yang mendidik ala Nabi ya Allah gitu ya. Oke ya. Oke, tadi pertanyaannya tugas siapa mendidik Nabi? Kalau di Al-Quran banyaknya dikisahkan para Nabi itu dengan siapanya? Oke, ya. Ini ya. Kenapa dalam Al-Quran mendidik Nabi ini salah satunya adalah prioritasnya di ayah? Kenapa contoh-contoh Al-Quran itu ayah? Karena ibu-ibu nggak perlu diajarin, udah banyak ngomong sama anaknya. Jadi orang tua itu harus mau berkomunikasi dengan anak. Tapi rata-rata ayah itu jauh lebih pendiam daripada ibunya. Kenapa dicontohkan dalam Al-Quran? Agar bisa melihat perilaku orang tua para nabi kepada anak-anaknya. Ya, kalau ibu-ibu nggak usah dicontohin juga udah banyak bicara. Cerewetnya tidak tara, ya. Dari mulai pakai baju, mandiin, bedakin, cebokin, ngomong aja si ibu sampai makan, berdoa. Tapi kan ayah itu jarang ngomong sama anaknya. Nah, lakukanlah hal-hal yang berkualitas dengan anak ayah termasuk dalam perkataan. Gimana anaknya mau berkata baik kalau ayahnya jarang ngajak bicara, ya? Makanya kenapa dicontohkan di Al-Quran itu banyak ayah? Karena kita ini kalau nggak ditowel nggak ngomong katanya gitu kalau ayah. Jadi sekarang tanyalah kabar anaknya, gimana nah hari ini nah gitu. Udah peluk bunda belum nah gitu. Sayang nggak sama ayah? Udah nggak apa-apa, ya? Oke, sip ya. Bun maaf mau nanya, kalau anak sering nggak jujur harus diomongin seperti apa ya? Dia nggak jujur, ngakunya puasa, sebenarnya sedang minum. Saya tanya kenapa nggak jujur anak? Jawab takut dimarahin sama Umi. Anaknya Umi umur berapa? Anaknya Umi harusnya ikut KOMR sebelum Ramadan. Udah dia bikin acara loh, udah diumumkan di mana-mana, ya. Itu anak-anak itu sebaiknya Ramadannya itu jangan dipersiapkan gitu loh. Makanya Bunda Dina kemarin bikin acara 2 hari 1 malam, namanya KOMR, Kemah Online Anak Magnet Rezeki. Ya karena bisa jadi dari orang tuanya nggak mempan, tapi dibantu sama kita dengan ilmu magnet rezeki. Gimana cara mempersiapkan sahur, cara mengisi waktu puasa, bagaimana cara tahajud, bagaimana garukutala, bagaimana nggak jujur itu adalah perisai. Yang puasa itu nggak cuma perutnya tapi mulutnya. Nah kapan-kapan ikutin ya kalau mau puasa lagi ke KOMR. Nah kalau yang masih belum ikut gimana Bunda Dina? Nggak usah khawatir, belum terlambat. Bunda Dina dan tim STKR ya, TK dan STKR akan hadir di COMR Korkit. Jadi pastikan ibunya ikut COMR Ramadan. Nanti bonusnya anak-anak dapat selama 5 hari setiap jam 7.30 sampai jam 9 ya, bersama TK dan SD Koirul Rozikin bagaimana mengisi Ramadan untuk magnet anak-anak ajaib ya. Oke, jawabannya sudah saya jawab ya. Oke, Bunda Dina saya tipe 2, Bu Erna tipe 1. Kata Bu Erna ayah junior 8 tahun. Ya, insya Allah 8 tahun masih dalam proses belajar ya. Makanya nanti mudah-mudahan bisa diikuti COMR Korkit, nanti Bunda bakalan belajar bagaimana cara mendidik anak-anak ajaib ya. Mungkin kita nggak tahu caranya, insya Allah kami bisa diminta ya. Oke, yang ketiga mendidik ala Nabi yaitu bersyukur ya. Kita harus jadi orang tua yang bersyukur dulu baru anaknya. Oke, siap? Yes, kalau gitu. Kita sudah membahas bagaimana kita orang tua nih misalnya dapat keajaiban. Ya, kok saya dapat keajaiban gini-gini aja. Yang lain udah lunas amanah, dapat mobil, dapat rumah. Nah, gimana pengen anak bersyukur kalau kita sendiri belum bersyukur? Jadi, apa 3 kurikulum dasar? Pertama, jadilah orang tua yang bertakwa. Kedua, jadilah orang tua yang berkata lurus dan baik atau dengan memanfaatkan ilmu, mempraktikkan ilmu law of projection dan disiplin kata. Yang ketiga, jadilah orang tua yang bersyukur. Oke, dan terakhir kita akan muhasabah tentang selain 3 dasar dari mendidik ala Nabi, ada 5 kurikulum utama mendidik ala Nabi. Pertama, janganlah jadi orang tua yang mempersekutukan Allah. Jadilah orang tua yang hanya mengandalkan Allah. Usahalah menjadi orang tua untuk mendirikan sholat tepat waktu. Jadilah orang tua yang menunaikan zakat setiap hari, bersedekah di luar ambang batas kemampuannya. Lalu jadilah orang tua yang merasa hidupnya diawasi oleh Allah. Di mana CCTV-nya Allah di mana-mana. Ketika orang tuanya jujur, maka apa yang terjadi mudah-mudahan? Kita hidup merasa dilihat Allah, maka kita pun akan mencetak anak yang jujur. Bisa jadi ada sisi kehidupan kita belum jujur. Slide-nya ditunjukin. Bisa jadi anak kita belum jujur, ada hal-hal lain yang kita lakukannya pun kita tidak jujur. Maka mulailah rasa hidup diawasi Allah. Yang ketiga, tadi tegakkan sholat, dirikan sholat tepat waktu. Usaha jadi orang tua yang berbuat yang baik-baik saja, hanya ingin beramal soleh. Karena dari situ anak kita melihat contoh. Lalu berhati-hatilah dari perbuatan mencegah yang mungkar, ya. Mulai berhati-hati dari membuka perisai. Lalu pahami mulai makna sholat dan gerakannya. Jadikan Ramadan ini untuk merasakan nikmatnya sholat. Yang keempat, mulai perbaiki akhlak kita sebagai orang tua. Akhlak Nabi Muhammad yang jujur, jangan bohong, rendah hati, jangan remehkan orang lain. Dan yang terakhir adalah beradab dan berakhlak. Pelajari itu, Bunda. Kalau kita pegang ini, insya Allah anak kita selamat, kita selamat. Selain selamat, kita akan menjadi orang tua yang ajaib. Karena kita hanya tinggal meniru cara Nabi mendidik dan juga para sahabat. Orang tua ajaib adalah orang tua yang hidupnya selalu dikawal Allah. Maka Bunda ya dan Janda, jika telah diperlukan ilmu untuk membuka perisai sebagai orang tua, silakan miliki 2 buku ini. Ini adalah hasil praktek saya mengamalkan ilmu rahasia magnet rezeki. Saya berusaha sebagai ibu membuka perisai rezeki saya, dan saya tuangkan dalam buku perisai rezeki. Lalu ketika sang ibu sudah mulai membaik, mentalnya sehat,
mentalnya tangguh, pikirannya sudah mulai terisi dengan hal-hal yang baik seperti ini, ya, maka mulailah sang ibu bisa membawa keluarganya menjadi keluarga yang ajaib. Apa itu keluarga ajaib? Selalu dikawal Allah. Demikian mendidik ala Nabi, metode yang sangat sederhana, namun jika kita praktekkan, dampaknya akan sangat-sangat luar biasa. Demikian bersama dengan Bunda Dina, semoga teman-teman semuanya ya bisa mengamalkan ini. Sedikit informasi bagaimana anak-anak didik seperti alamat STI dan juga Tauhid di anak ini. Bunda Dina bersama tim dan seluruh keluarga Indonesia telah membuka TK dan SD yang berbasis Tauhid dan magnet rezeki. Sekolahnya gratis, tanpa SPP, tanpa uang pangkal, dan menggerakkan zakat, infak, sedekah, wakaf. Di mana sekolah itu berada? Sekolah itu berada di Cimareme, Bandung Barat. Dari keluar tol Pintu Padalarang, belok kiri hanya 1 km dan berada di Jalan Raya Nasional. Sekolah ini kita bangun oleh para pewakaf seluruh Indonesia untuk anak-anak yang ingin dicetak menjadi anak-anak ajaib. Contohnya seperti apa sekolahnya? Kita saksikan yuk video penutupan tentang anak-anak ajaib dan juga yang sedang kita bangun gedung TK, SD, Islamic Event Center mendidik keluarga ajaib. Siapapun yang ingin menjadi pewakafnya silakan, mumpung bulan baik, kita bangun sekolah sama-sama, bangun pesantren sama-sama, bikin masjid sama-sama. Atau yang ingin bersekolah, buat yang di Bandung, beruntung sekali sekolah ini dipersembahkan untuk Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video berikut ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.